Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di kesimpulan sekolah sahabat kita di hari Senin. Sebelum kita memulai, saya menyapa dulu saudara-saudara. Saya berharap kita semua sehat walafiat dengan tidak kurang sesuatu apapun. Saudara-saudara beraktivitas di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Kita bertemu melalui live streaming, baik melalui YouTube dan juga Facebook. Dan kita dapat merasakan kasih Tuhan sepanjang hari ini di dalam kehidupan kita. Sebelum memulai, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami dalam kehidupan kami. Kami patut bersyukur dan berterima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu yang besar ini Bapa. Kiranya kasih Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti arti pelajaran ini dalam kehidupan kami, kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan di hari Senin sore, di pelajaran hari Senin dengan judul adalah Magnet Ilahi. Dan bacaannya terdapat di dalam Yesaya 66 ayat 1 sampai 19. Kalau kita melihat judul dari pelajaran ini di Sahabat Petang dikatakan apa? Planet bumi lahir kembali. Planet bumi lahir kembali berarti di sini adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan sesudah Kristus datang kedua kali, semua akan dirubah di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini di ayat hafalan adalah, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Dan di paragraf terakhir dikatakan apa? Kalau kita mempelajari ini, kita sekarang masih tinggal di planet yang lama, masih tinggal di dunia yang lama. Dan kita mungkin mempunyai perasaan ketakutan yang sangat. Sesudah Yesus Kristus semua itu akan dihilangkan dan dimusnahkan. Dan kalau kita mempunyai suatu keyakinan dan kepercayaan, sebagaimana di paragraf terakhir dikatakan apa? Sudah pasti inilah masalahnya. Pada akhirnya kita semua akan mati juga. Sayangnya, keberadaan kita tidak harus berakhir pada kematian. Sebaiknya kepada kita telah ditawarkan suatu kehidupan, hidup yang kekal di dunia yang akan diperbarui. Dan sesuai dengan pelajaran kita di hari Senin dikatakan apa? Magnet ilahi, daya tarik ilahi bagi kehidupan dan kehidupan kita. Melalui Nabi, Allah mengulangi kembali ajakan dan amaran yang meresapi kitab Yesaya. Allah akan menyelamatkan dan memulihkan orang yang rendah hati dan yang gentar terhadap firman-Nya, yang terdapat dalam Yesaya 66 ayat 2 dan 5. Sebagaimana di dalam Yesaya 40 ayat 1, Dia menghiburkan mereka, tetapi Dia akan menghancurkan mereka yang memberontak terhadap Dia. Ini termasuk orang-orang munafik yang melakukan ritual keagamaan di mana persembahan mereka telah ditolak. Juga mereka yang membenci dan menolak umat-Nya yang setia, termasuk juga mereka yang melakukan praktek kekafiran yang keji, seperti yang dipraktekkan di Bait Suci Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mempunyai suatu kegentaran, apakah kita masuk di dalam kerajaan itu, atau apakah kita masuk di dalam dunia yang baru, yang seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dikatakan di sini, Allah akan menyelamatkan dan memulihkan orang-orang yang rendah hati, yang gentar terhadap firman-Nya, sebagaimana dalam apa? Dia menghiburkan mereka. Jadi kita mempunyai suatu pengharapan bahwa kita akan masuk di dalam kerajaan yang baru itu, di dalam planet yang baru itu, di dalam dunia yang baru, di mana kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menikmati kehidupan yang baru. Dan di sini dia mengatakan apa? Dia menetapkan tanda di antara mereka, tanda yang tidak dijelaskan di sini, tetapi tampaknya terwujud pada tanda yang terakhir kali disebutkan oleh Yesus, oleh Yesaya. Allah memberikan damai dan sukacita serta memulihkan tanah mereka. Saat Dia menyatakan kemuliaannya
dengan memuliakan umatnya setelah mengalami kehancuran. Inilah tanda dari pemulihan rahmat-Nya, sama seperti ketika Dia memberikan kepada Nuh suatu tanda pelangi setelah air bah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam hal ini kita tidak perlu berputus asa, selalu berserah di dalam kehidupan ini, agar kuasa Bapa, kuasa Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus memberkati kita dalam kehidupan kita pada saat kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk memasuki dunia yang baru sebagaimana Tuhan telah menjanjikannya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.